Mulutmu harimaumu, pepatah itu tepat untuk menggambarkan perilaku anggota dewan yang bermasalah. Akibat tidak bijak berbicara dan bersikap, mereka dinonaktifkan sebagai wakil rakyat. Ahmad Saroni dan Nafa Urbah contohnya. Ahmad Saroni dinonaktifkan Partai Nasdem setelah ia melontarkan kalimat kasar kepada publik. Sementara Nafa Urbah disorot karena membela tunjangan rumah bagi anggota DPR. Walaupun sudah meminta maaf, mereka resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Lain lagi dengan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya. PAN menonaktifkan keduanya akibat pernyataan kasar dan aksi joget mereka memicu kemarahan publik. Partai Golkar juga menonaktifkan Adis Kadir, wakil ketua DPR itu dinonaktifkan setelah pernyataan tentang tunjangan anggota DPR menuai kontroversi. Berdasarkan undang-undang dan peraturan DPR RI, proses pemecatan anggota DPR memiliki mekanisme sendiri. Pertama, partai politik menyampaikan pemberhentian anggota kepada pimpinan DPR RI. Nantinya pimpinan DPR akan menyampaikan pemberhentian anggota kepada Presiden. Presiden pun akan meresmikan pemberhentian anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang saya hormati Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September pukul 16.50 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di New York menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Mereka tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel tempat Prabowo menginap. Presiden Prabowo pun sempatkan diri untuk menyalami dan menyapa para diaspora dengan hangat. Momen spesial juga terlihat saat dua anak diaspora, Hatta Sanuf Kurniawan dan Adriana Marga Panjaitan, tampil dengan pakaian adat Nusantara dan menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidatonya pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat pada Selasa 23 September mendatang. Sidang Majelis Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia sekaligus untuk menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia. Seperti inilah saat petugas Satpol PP Kota Padang melakukan patroli di sejumlah titik rawan di kawasan Padang Selatan. Petugas mengamankan sejumlah remaja yang asik nongkrong sambil mengkonsumsi minuman keras dengan kadar tinggi. Bahkan diantaranya ada yang kabur dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas. Selain itu, petugas juga merazia sejumlah penginapan dan hasilnya
Pasangan muda-mudi yang tak dapat menunjukkan identitas diri juga ikut turut diamankan. Total sebanyak 15 remaja yang terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita dibawa ke Mako Satpol PP Padang untuk pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Ada juga pelanggaran dari muda-mudi yang sedang nongkrong-nongkrong dengan mengkonsumsi alkohol. Dan itu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kota Padang tetap ikut aturan perda kita, karena minum alkohol baik di fasilitas umum, tempat objek wisata, sarana ibadah dan sarana pendidikan dilarang keras tertuang dalam Perda 1 tahun 2025. Satpol PP menegaskan akan terus menggelar razia secara berkala demi menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim Sat Narkoba Polres Asahan memberhentikan sebuah kapal yang diduga membawa narkoba dari negeri jiran Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. 3 orang anak buah kapal langsung diamankan petugas. Dari hasil penggeledahan isi kapal, turut ditemukan 1 buah karung dan tas berisikan narkotika. 18 bungkus diduga sabu seberat 18 kg, 7.000 butir pil ekstasi, dan pil Happy Five berhasil disita. Pelaku mengaku barang tersebut dijemput dari Malaysia dan diberi upah Rp1 juta untuk 1 kilogramnya. Pemeriksaan kapal terdapat 18 bungkus yang diduga sabu dan 7.000 butir yang diduga ekstasi, terus Happy Five kurang lebih 3.000, dihitung ada sekitar 30 bungkus. Masyarakat yang percaya bisa datang dari Malaysia. Petugas akan terus melakukan pengembangan terhadap jaringan narkoba tersebut. Pelaku kini dibawa ke Mapolres Asahan guna penyidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Sulil Amri, iNews melaporkan. Ini bang, ini yang lempar. Dari jendela dia melempar bang. Center buka. Menyamar sebagai pembeli, anggota Satres Polsek Sosa berhasil menangkap LSS 30 tahun warga Sosopan, Padang Lawas saat hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 1 klip plastik kecil diduga narkotika jenis sabu siap edar. Dari pengakuan LSS, dirinya hanyalah kurir dari sang bandar berinisial DIN untuk mengantarkan sabu kepada seorang pembeli. Polisi kemudian menggerebek rumah tempat kos sekaligus meringkus DIN dan sejumlah barang bukti narkotika disita. Pelaku diketahui seorang bandar narkoba yang telah lama menjadi target operasi, namun selalu berhasil lolos dari penangkapan. Sebelumnya anggota kita melakukan undercover buy dan berhasil mengamankan 1 paket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh inisial L. Kemudian kita pertanyakan kepada inisial L bahwa dia disuruh oleh inisial D selaku bandarnya di dalam sebuah rumah. Polisi terus melakukan pengembangan kasus, sementara para pelaku telah diserahkan ke Reserse Narkoba Polres Padang Lawas untuk diperiksa. Dari Padang Lawas, Warso, iNews melaporkan.